Assalamualaikum. Pripun kabare Mbak Arfi, Mas Adam? Ini tadi kula sempat japri sama Mbak Arfi nggih. Kalau coba tak saya bikin video tentang sikap nggih. Tentang sikap. Karena kebetulan tugas kita kan membahas tentang penilaian sikap niki nggih. Jadi sebelum kita bahas tentang teknis pelaksanaan ini, kayaknya kita perlu sepemahaman dulu tentang apa itu sikap dalam perspektif kurikulum ngoten. Ya, jadi ini sifatnya sharing mawon, sifatnya ini share saja bahasa Indonesia lah ya. Bahasa Jawa belibet. Ini sifatnya share aja, nanti kalau jenengan mungkin ada referensi tambahan silakan nanti kita rembuk, kita diskusikan di forum. Oke. Jadi kalau kita ngomong sikap dan apalagi kita ngomong dalam konteks kurikulum merdeka, ini kita akan kembali dulu ke K13. Oke. Nah, peta konsep yang jenengan lihat ini adalah peta konsep sikap di kurikulum K13. Jadi kalau dalam K13 itu sikap itu masuknya di kompetensi inti 1 dan 2. Oke. KI1, KI2. Ini sepertinya kayaknya sudah maklum kah? Nah, dalam apa namanya? KI1 misalnya spiritual itu itemnya adalah butirnya atau itemnya itu adalah menghakimi, ya Allah, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya seperti itu. Terus sosial niku itemnya atau butirnya berupa jujur, disiplin, tanggung jawab dan seterusnya. Nah, masalahnya konsep sikap ini berubah dalam kurikulum merdeka. Oke. Seperti ini sebentar saya carikan dulu ini. Nah, seperti ini. Oke, temriki ini sebelum saya lanjut di sini kan pun kula sertakan keterangan referensi ini misalnya kayak Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Niki kula sertakan ya. Nah, filenya temriki. Ref kurikulum merdeka temriki enten. Jadi ada apa niki 02 salinan ini pokoknya jangan cari atau nanti kalau upload lah, kalau sudah selesai saya kirim linknya ngoten nggih. Ini termasuk versi Kemenak, nanti saya akan jelaskan nggih. Tapi pun kalau sertakan juga referensinya dan ini resmi semuanya nggih. Referensi yang kalau cantumkan ini referensi yang masih masih dari pusat ngoten. Backingan pusat. Ya oke. Lanjut nggih. Jadi intinya balik lagi ke poin. Jadi kalau di kurikulum 2013 sikap itu dibagi dua, pokoknya ingatkan lah KI1, KI2 lah Tetapi dalam kurikulum merdeka sikap ini sudah dilebur menjadi profil pelajar Pancasila gitu. Jadi penilaiannya itu nanti bunyinya atau asesmennya itu bunyinya adalah asesmen profil pelajar Pancasila gitu. Nggak boleh mawon dibilang penilaian atau asesmen sikap profil itu boleh silakan lah, tapi intinya tidak lagi dibagi menjadi KI1, KI2 ngoten lho ya intinya. Jadi dibagi menjadi dimensi istilahnya. Jadi dimensi beriman bertakwa, dimensi berkebinekaan global, bergotong royong dan lain sebagainya. Ini dimensi-dimensinya. Nah, plus kalau kita ada di madrasah maka Kemenak itu ada tambahan. Nah, tambahannya lebih besar dari pokoknya nih ceritanya. Jadi tambahannya itu apa istilahnya? Ada 10. Niki nilai-nilai moderasi beragama. Coba jangan cek nanti di literasi atau di literatur yang lain nonton. Ini adalah 10 poin moderasi beragama. Referensinya ada di sini nih, Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 347. Ada halamannya, makanya jangan cek juga. Nonton nggih. Oke, jadi itu dulu poin pertama. Jadi nilai sikap yang awal seperti ini, spiritual sosial, di kurikulum merdeka tidak ada lagi seperti itu. Jadi dilebur menjadi satu, menjadi profil pelajar. Jadi profil pelajar Pancasila. Kalau di madrasah ditambah lagi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Wes, tambah mantep loh. Nah, seperti ini Oke. Ngoten ya, paham ya? Oke. Terus tambahan lagi. Oke, tambahan lagi sebentar kalau carikan. Nah, ini masuk ke peta konsep berikutnya. Nah,
kan profil pelajar Pancasila, ini masih profil pelajar Pancasila. Niki nomor referensi nomornya, terus ini SK-nya. Jadi profil pelajar Pancasila ini kan dimensinya ada 6. Nah, dari dimensi ini turun ke elemen. Dari elemen turun lagi ke sub elemen, terus nanti akan disesuaikan dengan jenjang. Begitulah cara bacanya. Contohnya, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi niki ini mempunyai 1, 2, 3, 4, mempunyai 5 elemen. Yang pertama akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia. Lah setiap satu elemen niki turun lagi menjadi sub elemen. Contoh akhlak beragama itu sub elemennya seperti mengenal dan mencintai Tuhan. Contoh lagi akhlak kepada manusia misalnya. Akhlak kepada manusia itu sub elemennya ada mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Oke, sekarang tak kasih lihat jenengan rujukannya ya. Sebentar. Nah, tambah gini mana tadi saya sabar. Nah, tambah oke. Nah, ini contohnya tadi bahas apa dewe. Nah, ini alur perkembangan dimensi ya, dimensi beriman. Nah, ini namanya dimensi nih. Lah, ini namanya elemen akhlak beragama. Tadi ada ngomong apa ya? Ya wis iki dhisik wis. Ini sub elemen yang mengenal dan mencintai Tuhan yang Esa. Nah, nanti dalam penilaian kita ambil, misalnya kita mau ambil di fase E misalnya, ya berarti kita ambil yang ini, menerapkan pemahaman tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadah. Artinya apa? Nanti penilaian sikap instrumen itu merujuknya ke sini. Nah, menerapkan pemahaman niki nantinya. Itu ya kalau kita mau menilai satu dimensi berupa beriman dan bertakwa. Paham gak? Memang agak rumit sebenarnya, bukan lebih sederhana tapi agak rumit, tapi pelan-pelan saja nanti kok enggak rumit banget kok. Sing video pertama ini intinya lebih ke saja. Sepenting kita sepakat dulu, sepemahaman dulu bahwasanya nilai sikap sosial spiritual itu digunakan untuk kurikulum K13. Oke, saya rangkum lagi lah. Sebentar sambil saya buka. Oke. Balik ke sini ya. Nah, ini untuk K13. Tapi dalam kurikulum Merdeka, nilai sikap yang dulu kita tahu itu sekarang sudah diganti menjadi namanya profil pelajar Pancasila. Plus untuk wilayah Kemenak itu ditambah lagi profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi P3 P2RA ngoten singkatannya. Tuh banget nih. Dan satu lagi tambahan, tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Ervi. Ini sama nggak dengan P5 P5 itu. Ini beda ya. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau Kemenak ditambah lagi RA, tadi P5RA. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Itu beda lagi ya. Itu P5 PPRA niku sama dengan sebenarnya model pembelajaran project based learning gitu loh. Ya, cuman itu dimasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila karo profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Lek jenengan penasaran, jenengan bisa cek juga. Ini sudah saya sertakan juga linknya. Nah niki sebentar nggih, paduan mana nggih. Nah ini project penguatan Pancasila. Ini beda lagi nggih. Bukan penilaian sikap niku bukan, tapi di project ini ada nilai-nilai sikap, ngoten lho gampangnya. Nah, ini versi Dinas Pendidikan, kalau punya versi Kemenak niki. Nah, niki. Project penguatan profil baca. Kebayang enggak sih jenenge sepanjang ini? Sopo sing arep gelem ngapalno? Tolonglah ya. Ngoten. Oke. Itu saja tentang nilai sikap nggih. Yang penting kita paham dulu deh apa itu sikap. Sikap ini beda. Profil pelajar Pancasila itu ya sikap itu sebenarnya. Tapi ini beda dengan P5 yang itu, proyek penguatan itu beda lagi itu ya. Konsepnya beda lagi. Kalau P5 itu memang mengandung atau mengusung nilai-nilai P3
Itu tadi ngoten. Tapi tidak sebaliknya ngoten lah gampangnya. Oke. Saya Allah paham lah ya. Tak cukupi dulu untuk video ini. Nanti kalau jenengan ada kesulitan, ayo langsung kita diskusikan di forum mawon. Dan ini saya susulkan juga untuk alur penilaiannya atau alur asesmennya. Jadi kan ngeten iki contohnya. Nanti insyaallah kita bahas di video berikutnya mawon nggih. Menghemat durasi dong. Sayang kuota ya toh. Oke, nanti insyaallah di video berikutnya. Di video ini saja kalau jenengan masih bingung, ayo kita rembuk di forum. Ngoten mawon, matur suwun atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya. Gak usah di subscribe. Apa sih? Nggih pun, suwun. Assalamualaikum.